Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para mahasiswa sekalian, kita masuk kepada pembahasan kita seterusnya mengenai sistem telekomunikasi satelit ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sistem daripada pertama kita membahas mengenai elemen-elemen daripada sistem satelit yang terdiri pada segmen luar angkasa dan segmen bumi atau kita sebut dengan space segment dan ground segment. Kemudian kita juga sudah mempelajari elemen-elemen sistem satelit yang lain. Kita lihat bahwa bagian-bagian daripada satelit itu apa saja sudah kita bahas kemarin. Kemudian kita membahas bahwa modul-modul satelit itu terdiri pada communication payloads, fungsi-fungsinya, kemudian spacecraft boost module. Ini juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada telemetry, tracking, and command. Ya. Kita singkat ini dengan TTC atau TTNC lah. Biasanya disebut orang TTNC subsystem. TTNC subsystem contain a receiver. Jadi subsistem TTNC ini berisikan sebuah penerima that picks up commands yang mengambil perintah-perintah from the ground station dari stasiun bumi and translates them dan menerjemahkan perintah-perintah tersebut kepada menjadi sinyal-sinyal kontrol into control signals that initiate some action on board. Jadi yang menginisiasi hasil daripada sinyal-sinyal kontrol ini, dia akan menginisiasi atau memulai sejumlah aksi-aksi atau tindakan-tindakan tertentu pada sistem satelit ini. Jadi TTNC ini adalah subsistem yang berisikan sebuah penerima yang mengambil perintah-perintah dari stasiun bumi dan menerjemahkannya ke dalam sinyal-sinyal kontrol yang menyebabkan terjadinya sejumlah tindakan. Apa itu telemetry, tracking, and command? Kita bahas pertama telemetry dulu. The telemetry system monitors physical conditions within the satellites taken by sensors and converts them into electrical signals that are transmitted back to Earth. Jadi sistem telemetry ini memonitor kondisi-kondisi fisik dalam sebuah satelit yang hasil kondisi fisik satelit itu diambil oleh sensor dan sensor tersebut kemudian menerjemahkannya atau mengubah kondisi fisik itu menjadi sinyal-sinyal elektrik dan mentransmisinya balik ke bumi. Jadi telemetri sistem ini dia memonitor kondisi-kondisi fisik pada satelit itu dan mengirimkan hasil monitoring dia terhadap kondisi fisik itu dikembalikannya ke bumi. Jadi dikembalikannya kepada stasiun bumi. Nah, two basic categories of telemetry. Ada dua kategori dasar pada telemetry. Yang pertama health and status. Jadi dia physical condition yang dicek oleh telemetry ini. Pertama kesehatan dan status daripada satelit. Misalnya apa saja? Pressure in the fuel tanks. Jadi tekanan di dalam tangki bahan bakar. Misalnya ini kan menentukan tekanan dalam tangki bahan bakar ini kan harus benar-benar dijaga supaya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Kemudian juga untuk mengetahui seberapa jauh fuel atau bahan bakar itu yang tersisa. Kemudian temperature of the subsystem, juga dia membahas atau memonitor tentang temperatur atau suhu daripada sistem satelit itu. Jadi ada dua kategori, yang pertama health and status, yang kedua payload data. Apa itu payload data? Data on operation and status of satellite payload. Jadi payload data ini adalah data pada daripada operasi dan status daripada satelit itu. Berikutnya tracking, jadi telemetri, berikutnya tracking. Apa itu tracking? Determining satellite position, attitude, and other orbital parameters. Jadi tracking ini fungsinya adalah untuk menentukan posisi satelit, ya, kemudian ketinggiannya dan juga parameter-parameter orbit lainnya. Tracking is performed by Earth station.
Jadi tracking, jadi satelit itu kan memerlukan tracking ya, dilaksanakan oleh stasiun bumi. And accurate predictions can be made of where the satellite will be in the future. Jadi dengan menggunakan tracking ini, prediksi yang sangat akurat bisa dibuat mengenai di mana satelit ini akan berada pada waktu yang akan datang. Jadi kita bisa memprediksi bahwa pada jam segini satelit ini akan berada pada posisi ini, pada jam segini satelit ini akan berada pada posisi ini, dan seterusnya. Itu dimungkinkan dengan adanya fungsi tracking. Kemudian commanding. The act of controlling satellites in the orbit to. Jadi commanding ini adalah suatu tindakan untuk mengontrol satelit di orbitnya untuk apa? Pertama, make change in altitude and correction to the orbit. Jadi untuk mengubah ketinggian satelit itu dan juga mengkoreksi orbit satelit. Misalnya satelit itu entah bagaimana menjauh atau melenceng dari orbitnya, maka itu akan diperintahkan dengan perintah commanding ini, dia bisa diperintahkan untuk kembali kepada orbitnya. Jadi gunanya lah correction to the orbit, mengkoreksi posisi satelit tersebut pada orbit. Kemudian commanding lainnya control the communication system. Jadi commanding ini juga memberikan perintah-perintah untuk mengontrol komunikasi yang terjadi pada satelit dan stasiun bumi. Nah, sekarang kita membahas mengenai Altitude and Orbit Control System atau disingkat dengan AOCS, yaitu ketinggian dan sistem kontrol orbit. The altitude of a satellite refer to its orientation in space. Jadi ketinggian pada sebuah satelit mengacu pada orientasinya pada di ruang angkasa. AOCS is a spacecraft subsystem which consists of rocket motors. Jadi AOCS ini adalah sebuah subsistem yang ada di satelit itu, yang di ruang angkasa, yang berisikan motor roket. Used to move the satellite back to the correct orbit. Jadi digunakan untuk menggerakkan satelit kembali kepada orbit yang sebenarnya. Misalnya satelit itu berubah dari orbitnya, entah bagaimana, mungkin tertarik oleh sumber-sumber massa di luar angkasa, misalnya dari bulan, atau mungkin ada satelit yang lain, atau mungkin adanya meteor dan sebagainya. Maka tentu saja satelit itu bisa pada suatu saat tertentu melenceng dari orbitnya karena tertarik oleh gaya gravitasi benda-benda angkasa luar, sehingga perlu dibalikkan dia ke orbitnya. Maka AOCS ini digunakan untuk berisi roket motor. Jadi digunakan ketika dia melenceng daripada orbitnya, maka roket motor itu dihidupkan sehingga bisa membuat satelit itu bergerak kembali kepada orbit yang sebenarnya. Jadi jadi gunanya adalah is used to move the satellite back to the correct orbit. Jadi digunakan untuk menggerakkan satelit kembali kepada posisi yang sebenarnya when the external force cause it to drift off station. Jadi ketika apa? Ketika terjadinya adanya gaya luar yang menyebabkan satelit tersebut melenceng daripada orbitnya. This is important for geosatellite. Jadi hal ini, AOCS ini penting untuk sebuah satelit geo, since the Earth station antennas that are used with geosatellites are normally fixed. Nah, ini penting nih supaya satelit itu tetap berada pada orbit. Itu penting untuk satelit pada orbit geo karena antena stasiun bumi itu selalunya dia akan dilihat dari bumi, satelit itu tetap gitu, ya kan? Karena pergerakan orbit geo itu satelit pada orbit geo itu mengelilingi bumi sinkron dengan pergerakan bumi berotasi pada sumbunya, sehingga dia dilihat tetap dari bumi. Satelit itu dilihat tetap dari bumi. The movement of the satellite away from its pointed position in the sky will cause a lost signal. Jadi kalau terjadinya pergerakan pada satelit sehingga dia melenceng daripada posisi yang dituju oleh antena satelit dan oleh antena stasiun bumi, akan menyebabkan a loss of signal. Jadi akan terjadi signal loss atau signal itu turun daya terimanya karena tidak
antara antena stasiun bumi dan antena satelit itu tidak lagi saling sejajar atau saling nampak pandang, karena satelit sudah tidak pada posisi yang sebenarnya, sehingga akan menyebabkan sinyal yang diterima tentu saja jauh turun daya terimanya. A number of forces referred to as disturbance torques. Jadi sejumlah gaya-gaya yang ada di luar itu disebut juga dengan torque atau gaya disturbance, gaya pengganggu. Can alter, bisa mengubah ketinggian daripada ketinggian. Can alter the altitude, the gravitational field of the earth and the moon. Jadi karena apa adanya gaya-gaya luar yang mempengaruhi gerak satelit itu? Yaitu adalah adanya gaya gravitasi, medan gaya gravitasi daripada bumi dan bulan. Juga adanya solar radiation, jadi adanya radiasi dari matahari. Station keeping, maintain a satellite in its correct orbital position. Jadi station keeping itu adalah itu menjaga satelit itu pada posisi orbit yang benar. Ya. Nah, station keeping apa tujuannya? Objective station keeping, objektif tujuannya to make sure satellite back to the correct orbit when external forces cause it to drift off station. Jadi gunanya lah untuk memastikan satelit kembali kepada orbit yang benar ketika adanya gaya luar yang menyebabkan satelit tersebut keluar dari orbitnya. It is necessary so that the antennas which often have narrow beams are pointed correctly to the earth. Jadi penting ini untuk membuat satelit itu tetap berada pada orbitnya, pada titik orbitnya, so that sehingga antena yang biasanya memiliki beam yang sempit, jadi beam pancaran antena itu kan biasanya sempit untuk antena-antena satelit dan antena stasiun bumi itu pancarannya sempit karena gainnya tinggi, sehingga apabila terjadi melenceng saja sedikit satelit itu pada posisinya, maka beam itu tidak lagi saling tampak pandang sehingga terjadinya loss signal yang tinggi. Ya, two types, jadi ada NS keeping, ada AW keeping atau NS atau EW keeping. Apa itu NS keeping atau EW keeping? Pertama, these maneuvers are termed east-west station keeping maneuvers. Jadi saya rasa ini terlalu rinci ya kalau kita pelajari, kita lanjut aja lah. Ini NS keeping kalian bisa baca lah, tidak masalah. Nah, sebagian satelit yang lain itulah kita sebut dengan power supply atau daya, catuan daya. The primary electrical power for operating the electronic equipment is obtained from solar cell. Jadi satelit itu daya listrik, sumber utama daya listriknya itu untuk beroperasi ya pada perangkat-perangkat elektronik satelit itu dayanya diambil dari solar cell ya, dari tenaga surya. Solar cell convert incident sunlight into electrical energy. Jadi solar cell itu dia mengubah cahaya matahari yang sampai menjadi energi listrik. Individual cells can generate only small amounts of power. Jadi sel secara individual, maksudnya sel-selnya kan banyak tuh. Satu buah sel itu hanya bisa menghasilkan daya yang kecil gitu. And therefore, karenanya array of cells in series parallel connection are required. Jadi karena satu sel itu cuma bisa menghasilkan daya yang kecil, daya listrik yang kecil, maka karenanya diperlukan sel itu disusun banyak itu dalam bentuk array atau susunan, dalam susunan bisa seri atau paralel. At the beginning of life, ketika pertama kali satelit itu diluncurkan, pada hidupnya yang pertama kali diluncurkan, the solar panels produce 940 watt DC power. Jadi solar panel atau solar panel pada solar cell itu bisa menghasilkan sampai daya DC 940 watt. May drop to 760 watt. Jadi bisa turun menjadi 760 watt at the end of the 10 years, sampai akhir 10 tahun. Jadi kurang lebih 940 watt ini akan turun menjadi 760 pada 10 tahun. Kita lihat video berikutnya.